Chapter pertama, ada monster di kota. Putriku, Niva. Buku ini menceritakan pengalaman ibu. Dalam dirimu mengalir darah dan kekuatan yang sama. Satria, Nevhada. Sirina meraung-raung, memecah keheningan malam di distrik 13. Asap keruh dan sisa-sisa api berkobar di sudut luar gedung museum yang sebagian telah hangus. Di tengah kekacauan itu, polisi-polisi berseragam khusus, lengkap dengan senjata laras panjang, membentuk formasi pengepungan. Mereka bersiaga penuh, mengarahkan moncong senjata ke satu titik di balik kobaran api hitam. Menyerahlah, kau sudah dikepung. Teriak pimpinan tim menggema melalui pengeras suara, memantul di antara barikade mobil polisi yang memblokir setiap jalan keluar. Namun, yang menjawab hanyalah keheningan kelam dan desis api yang menjilat-jilat. Menyerahlah, pimpinan itu berteriak lagi, nadanya semakin tegang. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Udara di sekitar mereka bergetar hebat, disusul suara menggeram yang begitu kuat, hingga membuat aspal di bawah kaki mereka bergetar. Lantas muncul sesosok mengerikan disertai raungan menggelegar. Ternyata hati-hati, makhluk itu bukan manusia. Pekik sang pimpinan. Kewaspadaannya meningkat tajam. Semua mata dan senjata terkunci pada satu target. Dari balik kepulan asap hitam yang menjulang, sesosok bayangan kadal raksasa mulai merangkak keluar. Semua personel mendadak panik. Entah dari mana asalnya makhluk itu muncul tiba-tiba. Situasi menjadi sangat genting. Tanpa ragu, sang pimpinan memberi aba-aba. Tembak! Rentetan suara peluru memecah udara, menghujani sosok bayangan tinggi besar itu. 4 kakinya yang kokoh dan cakar-cakar besar, lebih kuat dari cakar singa atau harimau. Makhluk itu melompat keluar dari kobaran asap, menerjang barisan polisi. Teriakan kesakitan menggema bertubi-tubi. Dalam sekejap mata, para polisi bersenjata dihempaskan seperti boneka. Senjata mereka terlempar sia-sia. Peluru seakan tak mampu menembus kulit makhluk mengerikan itu. Tim polisi khusus yang terlatih ternyata tak berdaya. Seorang personel terakhir yang masih sadar terhempas ke aspal, kakinya patah, dan sebuah cakar besar baru saja menyabet perutnya, merobek seragam, dan meninggalkan luka menganga yang mengerikan. Ah! Ah! Sambil menahan sakit yang luar biasa, ia menyeret tubuhnya. Matanya nanar menatap sekeliling. Rekan-rekannya tergeletak tak bernyawa. Angsana, ganti! Ah! Ah! Bukan binatang, bukan juga manusia. Di ambang maut, ia susah payah mendekatkan mulutnya ke alat komunikasi di dadanya. Tiba-tiba, sebuah cakar raksasa menghantam aspal tepat di depan matanya. Pertolongan darurat, datanglah segera! Ah! Teriakan itu terputus selamanya saat cakar monster kadal kembali menyerangnya. Di tengah jalanan yang sunyi, walkie-talkie itu berbunyi lirih. Angsana, laporkan kondisi di sana. Ganti. Akhirnya, benda itu remuk terinjak oleh kaki bercakar raksasa kadal. Sosok menyerupai monster kadal kini berdiri tegak, tinggi besar, bersisik, dengan taring dan tanduk mengerikan di kepalanya. Punggung, dada, dan kakinya dilapisi semacam jirah alami, membusung seolah mengklaim kemenangan. Raungannya menggetarkan, memecah kesunyian kota.
di antara gedung-gedung pencakar langit distrik 13 yang kini kosong setelah semua warganya dievakuasi. Langit bergemuruh, kilat menyambar. Hawa dingin seiring angin menyambut kehadirannya. Lalu suara langkah kaki mendarat ringan di jalanan. Sebuah sosok melesat secepat angin, meninggalkan jejak rona merah keperakan, lalu melompat dan terbang lagi. Suara siulan tajam, seperti burung pemangsa raksasa, membahana di langit. Tampak sesosok manusia berbalut baju jirah perak dari kepala hingga ujung kaki. Topengnya berbentuk paruh tajam dan helmnya menyerupai kepala elang. Dengan sekali lompatan lincah, ia langsung berhadapan dengan monster bercakar itu. Monster raksasa itu menyambut kedatangan sang manusia elang perak dengan geraman marah. Dalam sekejap, satu pukulan manusia elang perak menghantam tubuh monster itu. Makhluk yang mirip kadal raksasa itu mengamuk. Matanya menatap tajam sosok manusia elang perak yang kini terbang lincah mengitarinya. Siulan elang kembali menggema dengan kecepatan supersonik. Bayangan manusia elang perak kembali melaju, menukik ke arah monster kadal. Monster kadal menjerit kesakitan. Tersambar sayap manusia, elang perak yang gesit dan tajam. Satu pukulan telak mendarat di moncong monster kadal. Darah hijau menyembur disertai jerit menyayat. Lagi dan lagi. Serangan kilat itu membuat makhluk kadal kelimpungan. Dengan siulan lantang, manusia elang perak terbang gesit 360 derajat, mengitari lawannya yang mulai menggelepar di atas aspal yang penuh puing. Suara sabetan tajam kini datang dari kedua sayapnya, menghujani tubuh raksasa itu tanpa ampun. Sebagai serangan pamungkas, manusia elang perak merentangkan kedua sayapnya lebar-lebar. Terbentuklah pedang perak secara ajaib, muncul di rentangan kedua tangannya, menyabet tubuh makhluk kadal raksasa itu hingga terbelah dan ambruk di tanah. Jerit membahana menyatu dengan retakan jalanan dan amukan debu. Monster kadal terkapar di jalanan aspal, berbaur api dan puing-puing berserakan. Geram terakhirnya, redup redam dalam nafasnya, semakin lemah. Manusia elang perak kembali muncul, menyaksikan monster kadal yang menjadi abu dan asap. Dan seonggok abu itu seolah raib ditelan tanah yang retak. Tak lama kemudian, sirina kembali meraung. Kali ini, polisi datang bersama pasukan tentara. Langkah kaki mereka memenuhi area yang hancur, namun mereka tak menemukan jejak makhluk raksasa itu. Sang manusia elang perak pun telah menghilang secepat kemunculannya. Telusuri area! Perintah seorang kapten tentara kepada anak buahnya, sementara tim polisi sibuk mengevakuasi para korban. Siap, Kapten! Jawab para prajurit serempak. Salah satu dari mereka, seorang infanteri bernama Raka, mulai menyisir area hingga radius ratusan meter. Di kejauhan, ia mendengar suara tim medis. Angsana 1 terluka. Langkah Raka tiba-tiba terhenti. Tepat di bawah sepatunya, ada sesuatu yang berkilau. Sebuah patahan benda perak yang aneh. Apa ini? Pikir Raka sambil memungutnya. Benda itu hampir seukuran pisau dapur. Terlihat sangat ringan, namun tajam. Raka segera memasukkan benda temuannya itu ke dalam kantong khusus di tangannya. Apa yang kau temukan? Tiba-tiba, kapten atasannya sudah berada di dekatnya. Raka sedikit bingung, lalu menyerahkan benda yang baru saja ia temukan. Sementara itu, seorang petugas dari tim polisi menemukan serpihan lain, seperti sisa abu yang sangat rapuh. Dengan hati-hati, ia mengambilnya menggunakan pinset dan memasukkannya ke dalam kantong bukti. Tim gabungan polisi
dan tentara kini memiliki sebuah misteri besar untuk dipecahkan. Sebuah kasus penyerangan yang aneh dan sama sekali tidak biasa. Apa sebenarnya yang telah terjadi di distrik 13 malam itu? Misteri baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu ingin tahu bagaimana Laskar Katak lahir ke dunia Jawata dengan berbagai keajaiban dan keunikannya, silakan tonton kisah 100 Laskar Katak di kanal ini. Jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita legenda, penuh misteri dan pelajaran berharga.